Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah wal barakah kepada kita, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Mari kita syukuri. Semoga Allah menambah kenikmatan itu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kekuatan dengan keteladanan, dengan contoh yang begitu kuat, sehingga Allah mengabadikan contoh itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Di surah Al-Ahzab Allah sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ada contoh yang terbaik. Maka pemirsa Banjar TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata baik atau kalau tidak diam. Hadirin pemirsa Banjar TV yang dirahmati oleh Allah, bagaimana begitu cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata yang baik atau kalau tidak diam. Bagaimana Rasulullah mengukur atau memberikan sebuah standarisasi bahwa keimanan seseorang itu ternyata dapat diukur dari ucapannya. Ketika ucapannya baik, berarti imannya baik. Ketika ucapannya buruk, berarti imannya buruk. Inilah satu kecerdasan, sebuah pengukuran atau ukuran seseorang letak keimanannya itu baik atau tidak. Maka Rasulullah mengatakan, falyakul man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau kalau tidak diam. Ini maknanya adalah bahwa keimanan dan ucapan adalah segaris lurus dengan kebaikan. Maka ketika imannya baik, pastilah ucapannya baik. Ketika ucapannya baik berarti imannya baik. Begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran di dalam surah Qaf di ayat 37, bahwa Allah mengatakan di dalam surah Qaf 37 itu yang berbunyi bahwa yang demikian itu, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ini bunyi daripada surah Qaf di ayat 37. Makanya di bagian itu Allah sampaikan yang demikian itu, peristiwa-peristiwa yang dilihat, la dzikra, merupakan peringatan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mempunyai hati, au alqas sam'a, atau menyampaikan pendengaran, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Allah.
Menyampaikan pendengaran berarti mendengar, atau menyaksikan berarti melihat. Mendengar dan melihat adalah jendela hati. Baik buruknya hati tergantung kepada penglihatan dan pendengaran. Apabila yang kita lihat adalah kebenaran, apabila yang kita dengar adalah kebaikan, terus menurut istiqomah yang kita lihat adalah kebaikan, dan kebaikan yang kita lihat adalah kebaikan, yang kita dengar adalah kebaikan, maka ucapan kita pasti baik dan perilaku kita pasti baik. Karena itu, apabila kebaikan selalu kita lihat dan kebaikan selalu kita dengar, maka hati akan membentuk menjadi sebuah kebaikan. Dan hati yang baik akan dapat melahirkan ucapan yang baik dan perilaku yang baik. Sebaliknya, apabila yang kita lihat adalah sampah, yang kita dengar adalah sampah, yang kita dengar adalah kotoran, yang kita lihat adalah kotoran, dan itu setiap hari, kotoran yang dilihat, penggunjingan, suka sekali dengan keburukan, yang dilihat selalu keburukan, dan yang didengar selalu keburukan, maka pasti dan pasti apa yang keluar dari ucapannya itu akan keburukan. Pasti akan melahirkan ucapan yang buruk dan akan melahirkan perilaku yang buruk. Kenapa sebab? Sebabnya adalah ucapannya yang dilihat itu buruk, yang didengar adalah buruk. Inilah fenomena saat ini. Kita telah hidup di era medsos, di mana sudah tidak dapat dibendung lagi. Maka kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak tanamkan cahaya di hati kita, cahaya Rasulullah dan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, lewat para guru-guru kita yang istiqomah di jalan Allah, maka kita bisa jadi termasuk di dalam orang-orang yang ucapannya buruk dan perilakunya buruk. Kenapa? Karena yang dilihat selalu buruk, yang didengar selalu buruk. Jadi sesungguhnya mudah untuk memperbaiki diri kita. Apa yang perlu kita perbaiki? Hati kita. Lewat mana? Lewat pendengaran dan lewat penglihatan kita. Mari kita belajar untuk mendengar yang baik dan melihat yang baik. Karena itu guru-guru kita memberikan pelajaran kepada kita agar supaya kita berbaik sangka. Dari mana nih datangnya? Dari mata. Mata yang baik akan melihat orang lain baik. Dan telinga yang baik akan mendengarkan yang baik. Maka karena itu, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita belajar untuk melihat yang baik dan mendengar yang baik. Adapun kebaikan yang paling sempurna adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalan Allah, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Semoga manfaat untuk kami dan untuk pemirsa semuanya. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.